Halo semuanya, kenalin nama aku Elizabeth Febriana dari Teknologi Pangan B kelompok 9. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin materi pertemuan kedua, yaitu yang pertama tentang analisa Escherichia coli dan coliform dengan metode MPN, dan yang kedua adalah tentang analisa kapang kamir. Nah, penasaran kan tentang materinya? Yuk langsung kita bahas. Jadi, bakteri coliform itu merupakan bakteri yang dikenal sebagai indikator dari sanitasi air. Nah, mengapa? Karena bakteri ini itu mudah dihitung dan dideteksi. Nah, Escherichia coli termasuk juga ke dalam bakteri coliform, yang disebut dengan bakteri coliform fekal. Jadi, Escherichia coli ini juga dapat digunakan sebagai indikator. Nah, medium yang digunakan buat menguji keberadaan dari bakteri ini adalah media Brilliant Green Lactose Broth atau BGLBB. Percobaan dimulai dengan dibuatnya medium BGLBB terlebih dahulu. Lalu sampel diencerkan sampai 10 pangkat min 3. Nah, sampel yang kita itu ada dua ya. Yang pertama itu air minum kemasan dan yang kedua adalah air minum isi ulang. Nah, setelah diencerin, 1 ml dari masing-masing pengenceran itu dipipet ke dalam 3 tabung reaksi. Jadi, nanti total dari tabung reaksinya itu ada 9 ya. Kemudian, kita masukkan tabung Durham dengan hati-hati. Dan tidak boleh ada gelembung yang terperangkap karena nanti akan mempengaruhi pengamatan kita. Nah, setelah itu, semua tabung reaksi ini diinkubasikan dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu kita amati apakah ada gelembung gas yang terbentuk dan apakah ada perubahan warna yang terjadi dalam media. Nah, jumlah gelembung yang ada di setiap tabung Durham dicatat, lalu dicocokkan dengan tabel MPN 3 seri. Setelah itu, jumlah bakteri coliform ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus nilai MPN tabel dibagi dengan tingkat pengenceran yang di tengah. Nah, hasil yang didapat dari percobaan ini adalah nilai MPN pada air isi ulang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan air kemasan. Nah, hal ini itu mengartikan bahwa kualitas air isi ulang jauh lebih buruk dibandingkan dengan air kemasan. Karena kehadiran dari bakteri coliform ini mengindikasikan kualitas mutu produk. Prinsip dari metode MPN adalah dengan mengecerkan sampel sampai tingkat pengenceran tertentu, kemudian ditanam, dan hasil yang positif ditandai dengan terbentuknya gas pada tabung Durham. Jadi, bisa disimpulkan ya bahwa fungsi dari tabung Durham ini adalah untuk menangkap gas yang berbentuk gelembung udara. Gas yang terbentuk ini dikarenakan bakteri coliform adalah bakteri gram negatif yang dapat memfermentasikan laktosa. Sehingga hasil dari fermentasi ini, yaitu asam, gas CO2 dan H2, akan membentuk gas dan mengakibatkan perubahan warna pada media. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanda dari kehadiran E. coli atau tabung yang positif adalah terbentuknya gas pada tabung Durham dan terjadinya perubahan warna pada medium. Nah, seharusnya mutu air mineral berdasarkan SNI itu adalah tidak terdeteksi bakteri coliform di dalamnya. Jadi, air kemasan dan air isi ulang yang kita uji itu tidak memenuhi SNI. Jumlah koloni yang didapat itu kan naik turun ya. Nah, hal itu dikarenakan keberadaan bakteri itu tersebar tidak merata, sehingga bisa jadi bahwa yang kita pipet itu tidak mengandung bakteri. Oleh karena itu, kita gunakan tabel MPN untuk memprediksi jumlah koloni. Oh ya, tadi kan ada ya istilah faktor pengenceran. Nah, faktor pengenceran itu mencerminkan banyaknya aquades yang ditambahkan. Jadi, semakin tinggi pengenceran, akan semakin sedikit pula koloni bakteri yang terkandung di dalamnya. Dalam percobaan, kita menggunakan punsen saat meletakkan sampel ke media untuk menjaga kesterilan dan mencegah kontaminasi. Nah, dalam pembuatan medium, kita harus mengaduknya sampai homogen ya, untuk membuat semua bahan itu tercampur merata. Setelah itu, tabung diinkubasikan untuk menunggu bakteri coliform memfermentasikan laktosa dan menghasilkan asam serta gas sehingga dapat diamati nantinya. Sekarang kita pindah ke media ya. Nah, media yang digunakan itu kan BGLBB. Nah, BGLBB ini merupakan media selektif yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri coliform. Media ini mengandung garam empedu sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan mendeteksi coliform yang merupakan bakteri gram negatif. Faktor yang menyebabkan banyaknya bakteri coliform itu adalah pencemaran yang terjadi saat pengolahan, pengisian air, ataupun tempat yang tidak higienis atau kurang bersih. Dan kesalahan yang dapat terjadi adalah tidak mengurutkan tabung reaksi sehingga tidak sesuai dengan tabel MPN. Atau misalnya nih, saat kita meletakkan tabung Durham itu ada gelembung yang terperangkap, jadi menyebabkan hasil pengamatan kita itu tidak tepat.
Nah, kesimpulannya, semakin tinggi jumlah coliform, semakin tinggi pula pencemaran yang terjadi. Sehingga menandakan bahwa air minum itu memiliki mutu yang rendah dan tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi, keberadaan coliform ini dapat dilihat ya dari gelembung udara yang terbentuk ataupun terjadinya perubahan warna pada medium. Jamur merupakan mikroorganisme berspora yang memiliki inti dan memiliki dinding sel dari kitin atau selulosa. Nah, jamur ini dapat dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada kapang, yang kedua ada kamir, dan yang ketiga ada cendawan. Namun yang kita amati hanyalah kapang dan kamir. Percobaannya itu dimulai dengan dibuatnya medium PCA terlebih dahulu yang sudah ditambahkan dengan chloramfenicol. Lalu sampel harus diencerkan sampai 10 pangkat min 6. Dan yang dicawankan hanyalah 3 pengenceran terakhir dan dilakukan secara duplo. Lalu 1 ml dari sampel dipipet ke dalam cawan Petri dan kemudian dituangkan medium PCA. Cawan Petri ini kemudian diinkubasi pada suhu ruang yaitu sekitar 20-25 derajat Celcius dan kemudian diinkubasinya itu selama 7 kali 24 jam. Pengujian kapang dan kamir dilakukan dengan metode SPC dan dihitung dengan rumus jumlah koloni dibagi dengan tingkat pengenceran. Hasil yang didapat adalah terjadinya penurunan dari jumlah kapang dan kamir karena nutrien yang ada dalam medium sudah berkurang. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa mikroba ada pada akhir fase log karena penurunan dari kapang dan kamir tadi. Nah, jamur yang paling banyak tumbuh itu adalah kapang. Nah, mengapa? Karena kapang ini tumbuh di kisaran pH yang luas, yaitu sekitar 2,8 sampai 8,5 dan dengan AW yang lebih rendah dari bakteri dan kamir. Batas maksimum kapang dan kamir pada roti menurut SNI adalah 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Jadi, yang kita uji itu sudah tidak memenuhi SNI dan sudah tidak layak konsumsi. Sampel yang kita gunakan itu roti tawar. Nah, hal ini dikarenakan kandungan karbohidrat yang tinggi dan cocok sekali untuk pertumbuhan jamur. Prinsip dari metode hitungan cawan atau SPC yang digunakan untuk mengamati kapang dan kamir ini adalah sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium sehingga berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat diamati langsung oleh mata. Jadi untuk menghitung kapang dan kamir ini kita tidak membutuhkan mikroskop, melainkan mata kita sendiri. Nah, tadi kan ada ya yang namanya chloramfenicol. Nah, chloramfenicol ini berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri, tetapi keberadaannya ini tidak mengganggu pertumbuhan jamur. Nah, jamur yang paling sering ditemukan pada roti busuk adalah Rhizopus stolonifer dan Aspergillus sp. Nah, kapang memiliki ciri berbentuk benang, memiliki miselium, dan berwarna putih seperti serabut yang akan berubah warna saat kapang ini membentuk spora. Jadi nanti warnanya dari kapang ini akan berubah sesuai dengan jenisnya. Sedangkan kamir itu memiliki bentuk bulat dan memiliki tunas sebagai perkembangbiakannya. Perbedaan dari kapang dan kamir ini terletak pada jenisnya, yaitu kapang multiseluler dan kamir itu uniseluler. Nah, perbedaan lainnya dari kapang dan kamir ini adalah kapang memiliki filamen sehingga berbentuk kapas, sedangkan kamir tidak memiliki filamen. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur adalah nutrisi pada media, kadar air pada media, dan juga keadaan lingkungan. Nah, keadaan lingkungan yang dimaksud itu seperti pH, suhu, atau kelembapan udara. Nah, sedangkan kesalahan yang dapat terjadi pada percobaan ini adalah perhitungan yang tidak teliti atau terjadinya human error sehingga hasilnya yang didapat itu tidak sesuai. Jadi kesimpulannya, mikroorganisme yang ditemukan pada roti busuk adalah kapang dan kamir. Kapang ini memiliki kenampakan seperti serabut, sedangkan kamir berbentuk bulat dan bertunas. Nah, sekian dulu ya tentang penjelasan materi pertemuan kedua. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya paham tentang yang sudah dijelaskan. Thank you ya, and see you!